Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Halo, salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Nanti jadi begoders. Begodersnya nggak tanggung-tanggung ya, begoders akut. Selamat malam saudara-saudara seimanku dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan berdebat. Saya nggak mau bilang diskusi lagi, langsung aja berdebat. Dengan yang namanya Rahmana Raja. Dialah kemarin yang membuat kocar kacir Yusuf Manubulu. Sehingga Yusuf Manubulu seperti kelihatan, ya begitulah kawan, bego lah di hadapan orang-orang itu. Ya. Dan Yusuf Manubulu jadi diolok-olok. Ya kalau saya kayak Yusuf Manubulu ya saya mundur saja lah. Kalau hanya uang dia cari ya nggak usah lah kawan. Karena itu akan memalukan kekristenan ya. Dan dia tidak siap untuk ditanyai. Dan kalaupun tidak siap ditanyai sudah. Buat aja kesaksian, tidak usah ada tanya jawab. Karena itu akan memalu-malukan saja kawan. Membuat kita malu ya. Mudah-mudahan si Rahmana Raja malam ini agak cerdas. Karena aku tidak akan mengasih pur lagi sama dia. Ku bali-bali habis kalau ini kawan. Karena dia sudah mempermalukan si Yusuf Manubulu. Kalau itu dia, kalau enggak dia kawan, ya sudahlah. Nah, kawan-kawan, tadi sore saya sudah mencoba yang namanya YouTube Short atau seperti TikTok itu kawannya. Semoga kalau di TikTok kawan, aku dulu baru buat TikTok itu yang nonton 1000 cepat ya. Kalau di YouTube ini saya pikir agak lambat ya, baru 1000 kan. Padahal subscriberku udah 100.000. Padahal itu short hanya 15 detik kawan. Ya nggak masalah, saya sengaja buat itu kawan. Agar kita dapat berita singkat tapi intinya padat dan menukik. Dan yang tentu buat mereka puyeng-puyeng. Sedikit pusing dan mual-mual ya. Kawan-kawan, sebelum lagi nanti kami debat jam 8, saya mau mengucap dulu terima kasih ya kepada saudara-saudara Kristen yang baik hati yang telah mendukung pembangunan rumah anak terang. Jujur 2 hari yang lalu saya sudah kehabisan amunisi. Hanya tinggal 6 sak semen. 2 hari ya, 1, 2. Ya 2 hari yang lalu lah. Kalau sekarang hari Jumat berarti Rabu lah ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mengirimkan anak-anaknya, putra-putrinya yang baik-baik hati. Itulah enaknya hidup di dalam kekristenan kawan. Ya, mereka juga melakukan hal sama. Kemarin saya dapat kabar dari Julius HMC, Masjid JCC katanya sudah selesai. Tahiyan tenda ya. Baru Geraham Mualaf juga sudah mulai membangun. Baru Zulkifli M. Abbas juga sudah mulai membangun masjid. Tetapi sekali lagi kawan, mereka masih berpikir saya sudah memulai. Dari dulu juga kan begitu. Saya lah pelopor-pelopor tatanan kerohanian ini kawannya biar lebih hidup. Kita bikin hidup lebih hidup. Tapi semoga mereka tidak curang. Ketika kepepet main lapor. Ketika kepepet main lapor. Tidak sanggup lagi main lapor ya kawan ya. Kecuali ya menghina pun kan karena mereka aja yang buat itu alasan. Menghini kan ya. Ya, kalau faktanya kan tidak parah demikian. Mereka yang lebih parah. Tetapi ya sudahlah. Karena memang itulah kualitas mereka. Itulah ya. Oh iya ya. Bentar ya. Yuk, masuk.
Saya semerasa bersangka siapa? Nah, kawan-kawan sambil menunggu si Palen Cahyono, saya pindah dulu ke laptop yang satu lagi karena ini dia kami diskusinya di stream ya. Biar masuk. Nah, ini. Bentar. Nah, dia sudah turun. Nah, ini aku masuk ya. Sabar kawan-kawan. Aku ambil dulu si Palen Cahyono ya. Nah, kawan-kawan, semoga apa yang saya rancang-rancang ini tentang YouTube Short itu bisa sampai karena tidak semua orang bisa menonton lama-lama ya, kecuali malam hari ya. Kalau malam hari bisa dia nonton lama-lama, tetapi kalau siang waktu kerja dia nggak bisa nonton lama-lama. Jadi saya pikir itu cara yang paling jitu. Mak, aku sudah masuk ke channel Palen Ben Abraham, hanya aku yang di dalam. Dia nggak ada kawan. Unik-unik saja memang kerja-kerja orang ini. Disuruh jam 8. Aku sudah masuk, nggak ada orang di dalamnya kawannya. Kenapa begitu? Karena dia sudah pecah kongsi dengan Umdin ini. Umdin, malang nasib Umdin. Aduh. Nah, kawan-kawan, malam hari ini kalian harus belajar banyak ya. Belajar banyak dan banyak belajar ya. Jangan jemu-jemu kawan. Gini kawan, ketika kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi santapan rohani sehari-hari kawan, percayalah bahwa pertama hati yang gembira itu kita miliki kawan. Hati yang gembira adalah obat. Kawan, selepas nanti Rumah Anak Terang jadi, saya mau mencipta lagu kawan. Pandai aku mencipta lagu kawan. Jangan kalian pikir. Dulu waktu aku baru-baru ke Jogja, aku menciptakan 3 lagu kawan. Tapi laguku dulu masih kayak gaya-gaya Nirvana itu ya. Atau apa ya, alternatif gitu ya, alternatif rock. Ya, aku dulu suka. Tapi aku nggak pandai-pandai kali lah bermain musik kawan. Tetapi bisa lah memiliki ya, mengejreng-gejreng bisa lah dikit. Cuman aku dulu ya suka lah ya. Sebenarnya banyaklah bisaku. Ya terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Rumah Anak Terang aku desain sendiri kawan. Aku desain sendiri mulai dari tata letaknya, estetisnya, sekarang juga pipingnya, semua saya desain sendiri kawan-kawan. Dan tadi saya lihat ada sedikit kekeliruan mengenai pipa ya. Besok saya akan ke sana untuk membenari. Karena tadi kan saya tinggalkan jam 12, rupanya mereka kerjakan. Saya pulang jam 3, jam 4 sudah jadi kawan. Jadi ada kesalahan. Itu kesalahannya bisa fatal karena bersifat untuk mengalirkan air dan kotoran kawan ya. Aduh. Kalau kotoran yang dari simsalabim gampang mengalirkannya kawan. Tapi kalau kotoran yang dari apa itu sulit. Oh, udah datang siapa? Si Pahlen dengan Umdin. Mak. Halo. Mak, ternyata si Umdin sama si Pahlen dari udah mesra kembali. sudah mulai apa orang ini? Sudah mulai apa namanya itu ya? Michan, dia ganti nama Michan Rim. Enak kawan, ini dunia entertain. Tadi pagi seorang ibu me-WA saya. Beliau bilang gini, Pak Rudi kok saya lihat akhir-akhir ini kok sesama Kristen itu saling hujat-menghujat, saling debat-mendebat ya. Saya menjadi sedih melihatnya. Saya jawab, Ibu jangan sedih, ini dunia entertain. Apapun bisa terjadi ya. Ibu kadang mengira mereka ribut, padahal tidak ribut ya. Karena ini sudah dunia entertain ya biarkan sajalah, aku bilang.
meskipun mereka ribut, orang kadang merasa itu gimmick ya, atau dibuat-buat. Ya itulah keuntungan dunia entertain, segala sesuatu dikira main drama. Padahal sungguhan, saya bilang. Yang kedua, tujuannya agar untuk membentengi iman saudara-saudara kita. Dan ini adalah seleksi alam. Karena banyak orang dia bukan mengabarkan firman Tuhan, tapi seolah-olah mengabarkan firman Tuhan. Tetapi di situ dia hanya mencari keuntungan pribadi, saya bilang kan. Dan itu terbukti nanti ketika dia mengajak orang berdiskusi atau apalah namanya, nggak bisa. Udah. Baru yang ketiga, ya cara cepat untuk memancing orang masuk ke room itu, ya memang harus dengan cara demikian. Saya bilangnya, kita pancing dia masuk, setelah dia masuk, kan orang suka mendengar ribut, misalnya sama Kristen. Oh deh, orang Kristen udah saling gontok-gontokan, maka banyak orang berbondong-bondong. Nah, situlah saatnya kita, tapi memang harus tahu sama tahu, Bu, kayak di Facebook kita dulu, bilangnya. Kalau di Facebook dulu kami tahu sama tahu kawan. Ya. Kalau satu sudah mengumpan, ya masuk, gak berat ribut lah. Masuk orang itu kan pelan-pelan diputar kawan, diputar. Rupanya menyerang tanpa sadar yang dibicarakan orang itu ya. Sampai pada detik terakhir dia sadar, ya kita sudah selesai acara. Artinya membekaslah itu di kepala mereka ya. Sehingga tidak bisa dia tidur nyenyak siang dan malam. Sadis kawan. Kalau dulu kami begitu kawannya, tetapi ternyata dulu kawanku udah tua-tua semua kawan. Sekarang ada yang udah umur 60, anaknya sudah punya cucu, sudah kuliah. Kayak Apollonaris Darmawan itu salah satunya kawannya. Tetapi ya sudahlah, tinggallah mungkin saya sendiri yang senior-senior tua. Ya, Pak JDP pun sudah mundur. Ya, dia waktu kena kepret sekali itu langsung lari pulang kampung. Ya, oh ada lagi, tetapi mereka masih di Facebook kayak Dula di Samarinda masih ya. Saya intip-intip, ya ternyata beliau juga masih ya, belum mundur. Tetapi yang berani ke YouTube lompat mungkin hanya saya. Saya sudah lihat semua pendebat-pendebat tua itu ya memang saya yang tinggal kawan. Yang lain mereka sudah pensiun, udah gantung reket ya, udah gantung apa, gantung laptop. Enggak main laptop lagi kawan. Pahit. Untuk itulah kawan, yang saya lihat memang makin lama makin berkurang apologet. Itulah yang mau saya bangkitkan kembali ya kawan ya. Makanya saya buat video-video singkat biar orang paham. Tapi yang enak itu di TikTok sebenarnya bisa 3 menit. Kalau di Facebook itu, YouTube itu masih 15 detik, sulit kita mengarang-arang kata-kata. Ya. Nah kawan-kawan, si Palen sudah manggil-manggil, halo Umi, gitu. Aduh. Ajab kali lagu buat si Palen ini yang kemarin dia kelahi dengan Umdin. Ternyata Umdin memberi dia support, begitu dia dihiraukan, supportnya ditarik. Jangan begitu kita kawannya. Kalau memberilah. Kalaupun kita selisih paham, tolaklah dengan halus. Saya juga berharap begitu ya sesama orang Kristennya. Kalau kita selisih paham, tolak kalianlah aku secara halus. Jangan kalian sakiti aku, karena aku sudah sering disakiti. Tidak kawannya. Ya begitulah hidup. Terkadang ada kalanya kita begini, ada kalanya kita begitu. Maka lagunya adalah aku begini, yang kau begitu. Kita harus paling orang ini suka kali lama-lama kawannya tuh ditanya dulu. Entah apa yang membuat si Palen ini lama-lama Palen Cahyono buat namanya. Ayo Cepati. Kawan-kawan tadi ada yang bernama siapa namanya? Dharma. Arji Dharma. Dia mengkritisi ucapanku bahwa kalau Yesus sampai datang lagi ke dunia ini, maka itu sudah terjadi hari kiamat, saya bilang. Dan dia merasa memiliki satu kebenaran, maka dibukanya lah kisah para rasul, karya kisah para rasul, karya
Ini panjang-panjang dia di sini, kiranya aku nggak paham ya. Nah, ini Kisah Para Rasul 9 apa nih? Nah, ini ya Kisah Para Rasul. Berapa tadi? Sebentar ya kawan-kawannya. Sorry. Jadi dia bercerita di situ bahwa Rasul Paulus kan bertemu Yesus katanya. Jadi aku jelaskan. Rasul Paulus tidak ada bertemu Yesus. Tetapi dia mendengar suara. Suara itu dia dengar suara Yesus. Kan dia bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya. Orang sering mengatakan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Di dalam Alkitab, Bapa di sorga pun sering menampakkan diri kepada manusia. Tetapi bukan seperti kita muka ketemu muka, kawan. Karena kalau dilihat orang Bapa di sorga, maka dia akan binasa. Kan ada sama si Musa. Maka Bapa di sorga memang sering menampakkan diri dalam wujud tiang awan, tiang api, dan sebagainya. Nah, ketika kisah Rasul Paulus dengan waktu Yesus bertemu dengan dia, Rasul Paulus memang di situ dikatakan melihat cahaya terang. Ya, cahaya terang, sesudah itu tersungkurlah dia. Nah, dan kemudian kenapa Rasul Paulus sampailah dipilih oleh Yesus? Karena waktu itu kabar Injil belumlah ditutup. Nanti ya, masih ada perkembangan-perkembangan. Dan setelah di Wahyu 22 dikatakan bahwa isi kitab suci sudah sempurna, cukup amat sempurna. Siapa menambahi, maka ditambahkan kesusahan sama dia. Siapa mengurangi, dikurangi dari kehidupan. Ya kan gitu. Setelah itu, apakah Yesus datang lagi? Yesus datang bertemu sama Paulus karena dia untuk dipilih dan itu untuk mengabarkan Injil. Sekarang, Bible sudah jadi, kawan. Firman Tuhan sudah jadi, sehingga Yesus tidak datang lagi ke bumi. Apa yang mau dikabarkannya semua sudah ada di dalam Bible. Itulah sebabnya dikatakan sudah sempurna itu Bible itu, sudah ditutup kawan-kawannya. Wahyu 22 nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi lagi. Nah, kalau memang datang, kalau kalian bilang bahwa Yesus sudah datang, datang lagi yang kedua kali, maka harusnya sudah kiamat, kawan. Bahkan dia membawa sebuah argumen sama saya bahwa Bapa di surga pun pernah datang kepada Abraham, kepada si Yakub, tapi kan dia katakan dalam wujud manusia. Ya. Ini pun ada kekeliruan, kawan. Kalau Bapa di surga sudah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, berarti bukan firman menjadi Yesus. Bukan firman menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus. Bukan, kawan. Paham maksud saya? Nah, yang ada adalah Bapa di surga turun ke dalam dunia mengutus rohnya, malaikat itu, kawan. Malaikat kan bisa jadi manusia, menyerupai manusia juga dia pokoknya. Maka bertemulah dengan Abraham, bertemu. Dan malaikat setiap datang dikatakan selalu Tuhan datang. Kenapa demikian, kawan? Sama dengan raja. Kalau misalnya Kasim atau Bulu Balang atau apalah namanya pesuruh raja, kaisar, datang membawa titah. Begitu dibacakan titah ini, jangankan dibacakan, tontonkanlah film-film Mandarin. Masih dibawanya aja titah ini, semua orang udah sujud, hormat. Wah, sudah datang Din. Ya kawan-kawannya, sekarang kita live-kan ya kawan-kawannya. Ini sudah ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Ikhwan Akhwat Filah dimanapun berada. Kembali bersama Umi ya pada malam hari ini. Umi gantiin Bang Valen karena Bang Valen hari ini lagi sabat ya. Jadi nggak bisa gawangin acara ini ya. Selain itu juga Bang Valen lagi terasa lagi katanya penyakitnya. Untuk malam hari ini ya terpaksa Umi yang gawangin dulu ya dialog antara sang debater atau debatman atau Bang Rudi Yohanes ya bersama Bang Rahmana Raja. Selamat malam Bang Rudi Yohanes. Suaranya masih di mute Bang. Halo, selamat malam Din. Apa kabar? Malam. Semakin cantik saja. Alhamdulillah baik Bang Rudi. Malam hari ini
aku dulu yang gawangin nih Bang, yang moderatorin karena ini kan bertepatan dengan Sabat Bang. Jadi Siap, nggak apa-apa. aku yang dikasih tugas nih sama Big Boss. Siap. Sudah akur Gimana Bang ya Rudi? sama Palen. Ya biasa. Wis. Siap. Damai-damai kadang lagi damai-damai lagi kayak Tom and Jerry seperti biasa. Ya, itu yang enak. Itulah seninya hidup. Kadang Iya. begini, kadang begitu. Mantap, mantap. Silakan. Enggak, kenapa ya? Kok sampai Bang Rudi tahu ya, sampai tanya damai-damai segala begitu. Ada yang memberitahu saya dulu, siapa namanya lupa aku ya, tetapi sering masuk di grup kalian. Jadi di WA itu dikirimnya sama aku. Gak apa-apa lah, itu hal yang bagus itu. Aku juga sering persis. Namanya hidup ya. Itu apa sih namanya, variasi Bang. Karena gini, kalau akur terus kan kadang-kadang jenuh juga ya, harus ada sedikit kelas kayak begitu. Yang penting kita balik lagi baikan ya Bang ya, seperti itu. Ya. Ini sambil nunggu Bang Raja nih ya. Ya. Tema yang kita angkat malam hari ini kebenaran apa ya Bang ya? Lupa tadi Umi tanya. Temanya apa sih? Temanya, tunggu ku bacakan. Manakah yang benar, Islam atau Kristen? Tema kebenaran menurut sudut pandang Islam dan Kristen ya. Ya. Bentar, sambil nunggu Bang Raja. Pasti ini nih kalau biasanya Bang Rudi ini kalau dialog ada Uminya suka rame ya viewsnya ya. Siap. Mendadak melonjak tinggi kan. Halo, apa kabar? Selamat malam nih para netizennya Bang Rudi Yohanes. Biasanya kalau biasanya jawabannya bulian gitu kan, nggak aneh. Mudah-mudahan artinya malam ini mau bulian maupun sanjungan artinya tetap penggemar Umi itu mereka tuh. Amin. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan malam hari ini Umi nggak jadi bahan bulian ya, karena Umi yang akan jadi wasit bukan jadi lawan Bang Rudi malam hari ini. Begitu. Mana Bang Raja ini? Bang Rahmana Raja belum ada masuk ya? Aku nggak ada nomor HP-nya loh. Kalau ada hubungi aja. Biarin nanti Bang Valen, karena Bang Valen nyimak. Bang Valen tolong ini Bang Rahmana Raja cepet, ini jam udah menunjukkan jam berapa nih? Di sini udah lewat 15 menit. Ya, sama. Rudi gimana nih kabarnya yang lagi biasa Bang Rudi? Kabar apa yang tuh? Banyak sekali yang mau dikabar-kabari. Waduh, banyak yang mau ditanyain sebetulnya, karena semenjak menggunakan channel baru Umi tidak lagi mengikuti mereka. Gimana kabarnya mereka? Ya masih sama seperti dulu, masih tetap cuap-cuap di ISDN. Banyak yang lari ke SDN itu, si Ade Rion sharing di SDN. Kalau ini jagoan-jagoannya gimana? Si Pauzang. Pauzang bukan jagoan itu, dia itu hanya bukan, maksudnya jagoan tukang gibah. Jagoan tukang gibahnya gimana tuh? Ya masih gibah juga, masuk aja ke channelnya ada situ. Ya. Kalau sekarang kayaknya setelah kasus KC ini rada kurang nyaman ya masuk ke channelnya Pauzang. Kalau dulu sih sebelum ada kasusnya KC ya Umi pernah juga ya waktu bahas Murtadin kayak begitu, itu pernah juga. Cuman ya kayak yang begitulah nggak enak. Yang lagi naik daun kayak ulat itu Pak Bombom, mantap dia. Oh iya, Pak Bombom ini kayaknya ratingnya udah nyalip Pauzang sama Saipudin ya. Siap, bersaing. Aku ikuti itu. Cuman ini polanya Pak Bombom ini gini ya, berbeda dengan sebetulnya kurang lebihnya sama, cuman ini yang di channel Pak Bombom ini lebih gitu ya, menjadikan badut lawan gitu kan. Jadi betul. Sebenarnya bukan mau diskusi. Mereka membuat perangkap dan perangkap itu masuklah, contohnya Pak Dhani. Setelah Pak Dhani masuk itu dibilanglah Pak Dhani narasumber. Jadi ditanyailah beramai-ramai. Nah itu yang susahnya sih, jadi kesannya keroyokan. Sekalipun Pak Dhani suka, ya tetapi ya gimana dibilang. Dalam hal itu Pak Dhani posisinya menang. Apapun ceritanya Pak Dhani posisinya menang. Nah itu, jadi kelemahannya channel
Pak Bom itu ya di mata netizen gitu kan, kurang ya kok. Memang sih dia sekarang kalau rating tinggi ya, tapi kurang etikanya kurang dalam berapologet begitu kan. Kalau apologet, kalau kita bicara tentang apologet nggak kayak begitu dong Bang, ya nggak? Siap. Tidak menjadikan lawan jadi badut mainan mereka begitu kan. Seharusnya Siap. kalau mau kalau mau dipandang bagus di mata netizen, seperti itu kalau mau dialog 1 lawan 1. Nah, ini udah masuk nih. Dari timur sana udah masuk, Bang. Assalamualaikum Bang Rahmana Raja. Waalaikumsalam. Selamat malam abangku yang terganteng. Waduh, Rahmana Raja, selamat malam. Aku mau nanya sedikit Rahmana Raja. Iya Bang. Kemarin kamu yang bertanya kepada Yusuf Manubuluti ya, sehingga dia kocar kacir itu, bukan? Oh iya. Ya, mengenai siapa yang membunuh Yesus. Yang mencabut nyawa Yesus. Oh, itu ada 2 orang yang bertanya itu, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus. Iya, sama mencabut nyawanya Yesus. Ada 2 kali pertanyaan itu di dia. Siapa yang bertanya? Dirimu? Saya 1 kali sama Bang siapa ya, yang satu itu yang lucu-lucu. Bang Rifai. Ya, suaranya aku kenal sekali, makanya aku bilang. Oh iya, itu Rifai yang ini ya, yang suaranya udah kayak orang seberang gitu ya. Kalau Pak Saifuddin buang perjanjian lama itu. Dia bilang jangan dipakai perjanjian lama. Bang Raja, nanti kapan-kapan kita bareng masuk channel Pak Bom yuk ah. Tidak baik. Begini Umi, kita kalau macam bertanya di Pak Bom toh, saya sudah sering dia undang ke sana, cuma ke sana kita jadi penonton pendengar, kita bertanya, ya cukup bertanya saja, tidak bisa menyanggah. Oh. Nah kan kayak gitu, jadi Bang Rudi jadi image-nya ya, pola yang dia pakai itu kurang bagus begitu loh. Jadi mendingan kayak Bang Rudi kayak gini monolog terus. Tapi kalau aku bilang itu, ya maksudku itu celah bisa kalian manfaatkan. Dalam artian kita kan sama-sama celah itu bisa kalian manfaatkan. Dalam artian kan kita sama-sama mengabarkan agama masing-masing. Ya kalau kalian merasa mampu biar aja. Ya kalau tanyailah aku sepuasnya aku menjawab gitu aja. Netizen pun tahu kan artinya mereka itu pengecut gitu aja selalu. Iya, jadi begini Bang. Mereka apapun yang dilakukan di dalam di dalam channel mereka tetap netizen yang menilai begitu loh. Bisa lihat di video mereka Bang, kalau mereka bertanya tentang Al-Quran kita menjawab, mereka dengan leluasa untuk menyanggah, misalnya mengkritik harus begini begitu. Tapi ketika kita bertanya, ketika mereka menjawab tidak sesuai dengan dalil, kita sanggah, oh kamu tidak tahu karena kamu tidak punya Roh Kudus, jadi kamu tidak tahu, kamu diam, nanti kita yang jelaskan karena kita yang lebih tahu. Oke lah. Oke, ayo kita mulai Din. Oke, kita mulai Bang Raja ya, siap ya. Oke. Topiknya apa tadi? Lupa saya. Kebenaran menurut Islam dan Kristen. Oke. Siap kan Bang Raja kan? Oke, tool yang biasa kita pakai aja ya Bang Rudi ya tanpa tanpa timer ya. Kekeluargaan, debat kekeluargaan seperti itu. Seperti biasa Bang Raja. Saya sebetulnya kalau sama Bang Rudi ini bukan saya mau ajak debat, tapi saya harus banyak berguru di beliau karena beliau adalah apologet yang memang bisa dibilang tua lah dalam perdebatan. Iya, kalau saya baru kemarin sore. Nah, cuma prinsip saya begini, saya tidak pernah mau cari menang, yang saya cari itu ilmu. Oh, ternyata pemahaman Bang Rudi seperti ini. Oh, saya harus ambil langkah seperti itu yang dicari, bukan karena kalau menangnya. Siap ya. Oke. Seperti biasa kita bagi menjadi rule-nya, kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah opening statement, kemudian nanti masuk ke sesi kedua yaitu battle ya, dan terakhir nanti closing statement.
Nah, ini peraturannya seperti ini, Bang Rahmana Raja. Kalau Bang Rudi Yohanes sudah hafal banget kalau peraturan Umi ya. Jadi nanti pada saat battle kita kan tidak menggunakan timer. Nah, saat kita memaparkan pemaparan kita, kalau setelah selesai kemudian dikasih keyword, silahkan ditanggapi seperti itu. Bisa dipahami ya Bang Rahmana Raja ya, kalau Bang Rudi udah paham banget sama pola Umi. Oke deh kalau begitu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semua, mari kita sama-sama menyaksikan battle pada malam hari ini. Dari praktisi Muslim akan digawangi oleh Bang Rahmana Raja, kemudian dari praktisi Kristen seperti biasa dari Bang Rudi Yohanes ya, atau sang debater, atau ditambah lagi sekarang debatman tuh namanya. Topengnya gimana Bang Rudi? Topengnya? Mute itu topeng, Bang masih. Topeng kunta di mana? Enggak usah pakai topeng lah. Oh itu jauh kali. Diambil dulu anak-anak tadi. Itu topeng kemenangan. Aduh, jangan mulai. Gua ambil dulu sebentar. Aduh, pada topeng ada-ada aja. Wah Labu, banyak tingkah banget malam hari ini ya. Nah, kalau kayak begitu kan nggak kelihatan gantengnya, udah bagus tapi bagus. Ya. Oke, jadi ya, untuk lihat foto profil saya itu belum apa-apa, kepala saya sudah miring, sudah menyerah duluan. Oke, untuk closing mohon maaf belum apa udah closing ya. Untuk opening statement saya kasih waktu buat Bang Rudi sebagai tamu ya. Silakan Bang Rudi dengan tema kebenaran dalam sudut pandang Kristen dan Islam. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kebenaran dalam sudut pandang Kristen, ya kan? Kalau orang Kristen itu kebenarannya itu sederhana. Kalau kami mengakui bahwa Tuhan itu ada, Dia adalah pencipta langit dan bumi, maka kebenaran yang bisa kami ambil adalah begini. Kalau Tuhan itu berani berkata apa yang Dia ciptakan pertama sekali, apa yang Dia ciptakan kedua, bagaimana asal terjadinya ciptaannya itu, itulah kebenaran bagi kami. Contoh, Tuhan yang kami sembah itu berani mengatakan hari pertama apa diciptakan, hari kedua sampai hari ke-6. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini ya mengaku pencipta langit dan bumi, tetapi tidak berani menjelaskan atau berfirman apa yang diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kemudian, Tuhan yang kami sembah, Dia memiliki yang namanya nubuat. Jadi apa yang diucapkan ribuan tahun yang lalu, hari-hari terakhir ini terjadi dan berlaku. Itu menurut kami adalah satu kebenaran. Dan kalau kita urut-urutkan juga di dalam Bible itu kan ceritanya, kisahnya itu berurut. Karena Bible itu sendiri berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Artinya ada manusia yang mengikutinya. Kemudian, kebenaran di dalam Bible itu, akhirnya firman itu turun ke dalam dunia ini. Itulah Yesus Kristus ya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi bagi kami kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Karena Yesus yang mengucapkan itu, Yesus kan adalah firman Tuhan. Ya. Kalau di dalam ucapan manusia, itu adalah kisahnya yang mengikuti kebenaran dari firman Tuhan itu. Nah, contoh yang terakhir, yang bisa kami ambil sebagai gambaran, bukan terakhir ya, tetapi ketika Yesus sebelum naik ke surga. Sebuah kebenaran di mana ketika Yesus mengatakan, "Hai Petrus, ya, sebelum ayam berkokok, engkau akan 3 kali menyangkal aku." Dan Petrus mencoba melawan. Dia pergi menjauh, menghindar. Tidak bisa, dia tetap menyangkal Yesus 3 kali. Artinya itu kan bernilai benar. Apa yang diucapkan Yesus adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi itulah uraian singkat dari saya mengenai kebenaran di dalam Kristen, bahwa firman Allah itu adalah kebenarannya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Selanjutnya Umi serahkan waktu untuk Bang Rahmana Raja sebagai praktisi dari Islam. Silakan Bang Rahmana Raja. Oh sebentar, Oke, Bang Rudi nanti untuk beta berapa? 1,5 jam cukup? Aduh, itunya masih mute Bang Rudi. 1,5 jam cukup lah. Cukup ya, 1,5 jam untuk sesi battle. Biar nggak terlalu malam juga ya. Oke, silakan Bang Raja.
Itu sudah ikut penutup aja lah closing statement-nya. Oh, jadi nggak usah closing ya? Nggak usah. Udah termasuk closing di sana. Oke, Ya, siap. 3 menit aja closing, hanya mengucapkan selamat gitu. Oke ya? Iya, Terima boleh. kasih. Oke. Silakan Bang Rahmana Raja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya baru dengar suaranya Bang Rudi, ini saya sudah gemetar ini. Tapi alhamdulillah ya, saya masih bisa ketemu abangku yang paling ganteng. Ya, kalau kita berbicara kebenaran kan, pertama kan kita runut dari ketuhanannya seperti apa yang dikatakan Bang Rudi tadi. Bahwa saya kira kita mempunyai standar yang hampir mirip tapi tidak sama ya. Seperti Bang Rudi mengatakan tadi, pada ketika Tuhan yang benar itu menciptakan hari yang pertama apa yang diciptakan sampai seterusnya. Saya kira di dalam Al-Quran pun demikian mengatakan hal yang sama. Tetapi di dalam Al-Quran itu dia jelaskan bahwa Tuhannya jelas, agamanya juga jelas dari Tuhannya. Nah, tinggal kita lihat nanti sebentar ya, ketika di perjalanan berdialog itu, mana Tuhan yang benar dan wajib disembah dan agama yang benar yang harus kita jalani sesuai dengan konteks agama kita masing-masing. Nah, saya kira di sini kita bukan saling mempertentangkan, tapi kita hanya memberikan solusi satu sama lain supaya kita bisa dapat jalan yang terbuka. Jadi kalau closing statement saya bahwa di dalam ajaran Islam saya sangat jelas ya, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah pula yang menciptakan segala sesuatu. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk, dan Allah seterusnya mengurus makhluknya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketuhanan dalam Islam tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah mati atau dibangkitkan atau tidak pernah menjadi seperti makhluk yang seperti kita ketahui ya. Nah, dan yang ketiga, Allah menjadikan manusia dengan agamanya yang telah diturunkan kepada perantara kami Nabi Muhammad SAW dengan berkata, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Nah, jadi ketika kami orang Islam beragama, karena memang kami tahu agama itu diturunkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah di dalam iman Islam kami. Jadi ini menurut Islam ya. Mungkin proses statement saya singkat seperti itu saja, Bang. Terima kasih. Oke, opening statement Bang Raja, belum closing ya. Baik. Ya, baru iya, salah. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua yaitu battle selama kebetulan pas ya, ini nanti kita kasih waktu 1 jam setengah ya, berarti sampai dengan jam 21.30 ya. Baik, untuk opening statement untuk sesi kedua untuk battle, untuk pembukaan saya berikan waktu untuk Bang Rahmana Raja. Silakan Bang Rahmana Raja. Bagaimana Umi? Untuk membuka sesi battle. Bertanya ke Bang Johan. Ya. Maaf, habis suara di sini sering hilang-hilang karena jaringan saya tidak terlalu bagus. Oke ya, jadi nggak perlu geser tempat ya selama 1 jam setengah ke depan ya. Oke, silakan. Saya geser tempat sedikit dulu. Geser, togel. Tolong geser lah. Oke, baik. Jadi saya mau bertanya kepada Bang Rudi, ketika kalau kita berbicara tentang kebenaran, kan Bang Rudi punya agama, saya juga punya agama yang kita yakini masing-masing. Nah, saya mau bertanya ke Bang Rudi simpel, kalau memang Kristen adalah agama yang benar, tolong tunjukkan ke Rahmana Raja, mulai dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, apakah ajaran Kristen itu atau agama Kristen itu sudah ada apa belum? Itu saja pertanyaan saya, Bang. Oke, terima kasih Rahmana Raja. Aku akan jelaskan, aku share screen dulu. Ini ya. Aku bukakan di 2 Korintus 12 dulu. 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua. Nah, di sini dijelaskan, aku tahu tentang seorang Kristen
14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi, apa buktinya Kristen itu memiliki nilai kebenaran? Sudah jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa ada seorang Kristen yang sudah masuk sorga. Takaran sesuatu agama atau sesuatu agama itu atau ajaran itu adalah bernilai benar. Bagi orang beragama tujuannya adalah sorga. Kalau dia masuk neraka semua artinya tidak ada kebenaran. Tapi kalau sudah ada yang ke sorga artinya sudah dibuktikan bahwa Kristen itu adalah benar adanya. Silakan. Oke Bang, terima kasih. Tadi Abang Abang menjawab dengan sudah ada yang membuktikan ke surga. Tentang surga ini kan kita Islam punya surga sendiri, Kristen punya surga sendiri, Hindu, Buddha, bahkan Yudaisme mereka punya surga sendiri. Kira-kira menurut Bang Rudi, surga yang Bang Rudi sebutkan tadi itu apa namanya? Kalau macam kami kan ada 7 nama surga. Nah sekarang saudara Bang Rudi dari pihak Kristen ini kan mengatakan surga itu pastinya ada. Nah kalau sebutan surga itu kan sebutan umum, tetapi nama itu kan pasti ada. Coba contoh Umi, tolong share apa nama-nama surga dalam Islam, Umi. 7 nama surga dalam Islam. Bisa share Umi? Oke. Saya sudah tahu itu. Saya jawab dulu ya. Kalau surga menurut Kristen itu dikatakanlah Firdaus ya. Ayatnya ada. Ya. Itu di Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi bagi kami itu adalah Taman Firdaus itu ya di surga itu. Ya pokoknya. Nah, jadi kalau ditanya apa namanya itu bahwa orang Rahmana Raja juga punya surga, ya silakan kalian punya surga. Tetapi kalian harus buktikan siapa dari umat Islam yang betul-betul sudah masuk surga itu. Karena seluruh agama, apapun itu Hindu, Buddha, Kristen, baru Konghucu, semua meyakini sudah ada wakilnya di surga. Tinggal Islamlah yang belum ada wakilnya di surga. Kalau kamu mampu menunjukkan silakan, itu sebagai bukti Tuhanmu yang punya kuasa atas surga dan Tuhanmu bisa memasukkan orang umatnya ke surga. Itu yang saya jawab. Silakan. Oke, sebentar Bang Rudi. Bentar ya. Ya, silakan. Aduh, lama sekali sini. Apa yang mau dicari? Berkubantu dari sini. Sabar. Ya mungkin saya agak lama di sini. Jadi begini penjelasan tentang surga dalam Islam kami. Bahwa di dalam Islam kalau kita mau runut dalam apa namanya Al-Qur'an ya, itu mungkin ada ayat yang menjelaskan. Kalau ini udah Umi bukain. Oh ya, ini nama-nama surga. Cuma yang rujukan Bang Rudi tadi mau cari orang siapa yang sudah pernah dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, saya kira itu ada di hadis, tapi saya tidak perlu masuk ke hadis ya, karena pasti Bang Rudi akan mengatakan itu hadis bukan Al-Quran. Tetapi kalau prinsip kita surga, ya untuk kita umatnya Nabi Muhammad ini kan kita mengharapkan sesudah kita mati. Ya, tetapi ibarat alamat itu kan sudah tepat bahwa surga mana yang kita tuju karena sudah ada namanya. Kalau kita mengatakan bahwa sudah ada zaman dahulu yang naik ke surga, tetapi surga tersebut kita tidak tahu surga yang mana, ya. Maka di situ juga bisa kita katakan ini, kita masih bingung juga. Ini udah Umi bukakan. Bang Raja, ini Umi sudah bukakan, coba dilihat di share screen-nya. Iya.
Terus bentar, ada iklan. Oke. Silakan Bang Raja. Sabar. Suara hilang-hilang di sini. Suaranya Bang Rudi sama Umi hilang-hilang di sini. Iya, jadi kalau penjelasan dalam Islam itu jaminan ya, jaminan. Tapi walau bisawab, saya belum mau menjelaskan sesuai dengan lebih pengetahuan saya, karena saya tidak mau bertakia atau berasumsi ketika saya mengatakan sudah ada yang dimasukkan Allah ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Saya tidak berani mengatakan demikian karena saya belum dapat ayatnya. Ya, tapi kalau ketika kita runut di hadis ada, tapi saya tidak mau menjawab dengan hadis. Cuma di situ di dalam penjelasan surga ini kan sudah tepat ya, bahwa kami akan ke sana sesuai dengan alamat yang Allah tentukan. Gitu. Kalau berbicara masalah wakil di sana, ya, yang jelas wakil pertama kita yang menjaga surga adalah beberapa malaikat yang telah ditentukan Allah untuk menjaga malaikat. Nah, dan saya kira apabila hal itu kita saling membuktikan, mungkin kita akan mendapat kehampaan apabila saat ini kita meminta bukti yang valid bahwa siapa? Karena orang-orang terdahulu yang sudah pernah ke surga yang disebutkan kitab-kitab kan mereka sudah tidak ada. Nah, kalau abangku yang terhormat tadi mengatakan bahwa itu Firdaus, saya kira Firdaus itu di bumi, Bang, bukan di surga. Nah, yang menjadi pokok permasalahan ini kalau memang abang yakin bahwa ada pernah sesuai keyakinan Bang Rudi bahwa sudah ada yang pernah ke surga. Saya dari dulu sampai sekarang saya belum dapat surga yang mana yang dipergi oleh orang-orang sebelumnya, sebelum kita ini. Nah, apa nama surganya? Sebab kalau abang sebut Firdaus, kalau Firdaus itu menurut kejadian, menurut kita perjanjian lama kan di bumi, Bang. Tapi mungkin saya mohon dengan hormat, mungkin abang lebih menjelaskan lagi di bumi atau di mana, kan abang yang tahu karena itu iman abang. Saya di sini akan banyak bertanya, bukan banyak membantah, tapi saya akan banyak bertanya, Bang. Oke, Bang. Siap, gitu aja. Oke, bilang silahkan biar aku lagi. Halo. Iya, Rahmana Raja. Silakan. Iya, Bang. Silakan, Bang. Bilang. Oke, siap. Ya. Sekarang kalau kamu tanya surga yang mana? Saya sudah katakan surga itu Firdaus, bagi kami ada 3 tingkatan surga. Yang pertama itu adalah tahta kerajaan surga. Kalau di bumi ini biar gampang saya katakan itulah Istana Sultan Yogyakarta, ya. Apa namanya? Istananya Sultan itulah Yogyakarta. Yang kedua wilayah keduanya. Wilayah kesultanan ini kerajaan itu disitulah singgasana sultan dan pegawainya harus orang Jogja asli atau orang Jawa ya. Kemudian wilayah kedua adalah Sleman. Itulah namanya kalau di dalam surga namanya Eden. Ya, di dalam Eden itu kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi siapa-siapa karena berisi pohon pengetahuan. Baru wilayah ketiga adalah Firdaus. Firdaus ini ibaratnya kalau tadi Sleman itu Depok. Di Depok ini seluruh umat bisa hidup. Ya, seluruh suku bangsa ada di situ. Demikian juga di sorga, itu namanya Firdaus. Seluruh umat manusia nanti yang diselamatkan itu akan masuk ke Firdaus itu. Ya. Jadi kalau ditanya surga yang mana kami datangi itu Firdaus. Kalau Rahmana Raja mengatakan Firdaus itu di bumi, itu menurut dirimu, menurut saya. Kalau kamu tanya saya, Firdaus itu ada di surga. Dari mana saya bisa mengatakan Firdaus itu ada di surga? Lukas 23 ini saya ambil sebagai dasar ayat 43. Ya. Di sini dijelaskan kata Yesus kepadanya, ini orang yang disalib di sebelah Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi dengan jelas Yesus mengatakan hari ini dia bersama-sama Yesus di Firdaus ya. Nah, kenapa saya katakan itu ada di surga? Ingat, dia dikumpulkan bersama-sama Yesus di hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Kemudian saya bukakan ayat rujukannya ya. Ayat rujukannya sebentar ya, ini agak lambat. Ya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 11. 1
sebentar, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11, ayatnya ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Bapa di surga bersama dengan Dia. Jadi orang yang tadi itu katanya kan hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya saat ini Yesus kan sudah naik ke surga. Artinya Firdaus itu di surga, bukan di bumi. Karena Yesus sudah ke sana, maka orang itu dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Yesus di surga. Kalau di bumi, maka Yesus belum naik ke surga, masih di bumi. Nah, saya tadi tertarik dengan Ramana Raja yang mengatakan bahwa sudah ada orang Islam yang sudah masuk ke surga. Dan dia bilang, saya ada di hadis, dan kalau saya kasih kepada Bang Rudi, Bang Rudi tidak terima. Saya terima hadis kok, silakan. Paling kamu hanya bisa menyebutkan di langit ke-1 itu ada Adam, di langit kedua Isa dan Yahya, di langit ketiga itu ada Yusuf, di langit keempat Idris, di langit kelima Harun, langit keenam itu Musa, langit ketujuh Ibrahim. Dan itu belum masuk surga, belum masuk wilayah surga kalau dalam ajaran Islam. Jadi sampai detik ini boleh dirimu tanya, atau kalau dirimu sanggup, sebutkan siapa wakil orang Islam yang sudah di surga. Kalau Kristen sudah ada. Ayatnya sudah saya beri. Terserah kamu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Intinya Bible sudah menjelaskan, sudah ada orang Kristen yang masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya benar bahwa orang Kristen itu nanti satu hari nanti pasti masuk ke surga. Sementara Islam itu masih janji ke janji, janji ke janji. Kita sudah letih dan capek menerima janji di dunia ini. Sama seperti apa yang di gedung-gedung sana itu ketika kampanye janji ke janji, janji ke janji. Pembuktian tidak ada. Saya takutnya nanti khawatir karena kita sering makan janji di dunia ini. Maka di surga pun nanti kita makan janji. Karena tidak ada bukti. Berbahagialah orang Kristen, buktinya ada. Satu ayat tadi, meskipun hanya satu ayat, tetapi itu sudah mewakili suara orang Kristen di surga. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Tolong Umi tampilkan tentang Allah menciptakan Adam di surga, Umi. Ayat itu, ayat Al-Quran. Umi dengar suara saya tentang penciptaan Adam. Ya, sebentar Bang. Taruh ya, bentar. Streamnya, bentar. Saya di sini setengah mati saya jaringan saya ini. Udah Bang. Kalau tidak ketemu Bang Rudi, jaringan saya bagus. Ketemu Bang Rudi, jaringan saya lelet. Berarti jaringan ini takut Bang Rudi. Gak apa-apa, setengah mati. Kan Bang Rudi mati aja. Suaranya Umi hilang. Ya udah. Udah Bang. Umi bisa bacakan Umi dari situ. Ini ada di Al-Baqarah 30 dan 3 sampai dengan 39 panjang ya sebetulnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu loncat-loncat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, dan orang rusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu, mensucikan namamu.
Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya, sabar. Bentar. Bentar ya Bang ya. Ini Umi buka ininya aja ya, ayatnya aja. Di Quran surat Ali Imran ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Umi coba tampilkan surat Al-A'raf ayat 24 sampai 25. (24 sampai 25 ya? Iya. Maaf Bang, agak lambat sedikit ini. Saya di sini kalau Nggak apa-apa. Tapi Abang jangan capek-capek dengan saya karena saya pasti banyak bertanya dengan Abang. Ya. Nggak apa-apa. Tapi bukan banyak membantah ya, banyak bertanya saya. Ya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kami diajari untuk jangan lelah ya. Nah. Tapi kalau menyanyi lagu rohani mungkin lebih bagus suara saya Bang. Ya, silakan. Maaf kepental ya. Surat Al-A'raf. Berapa Al-A'raf itu? Ya, ini surat udah. Al-A'raf. Oke. Ayat? Ini udah. 24 sampai 25. Ini Bang. Ya. Bahwa hanya ini ya, ya Bang Rudi, hanya ini yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bang Rudi, sebagaimana pembuktian bahwa surga dalam Islam itu benar-benar ada, sebagaimana Adam dan Hawa diusir Allah dari surga itu, bahwa sebelum manusia ini, sebelum kita ini ada, sudah ada Adam dan Hawa. Menurut penjelasan ayat ini, bahwa Adam dan Hawa itu sudah ditempatkan di surga, sehingga mereka cuma karena ya mereka berbuat kesalahan, oleh sebab itu mereka diusir dari surga. Nah, tetapi memang tujuan penciptaan Allah untuk mereka menjadi khalifah di muka bumi ini ya, bukan di surga. Nah, jadi mungkin jawaban saya tentang di mana surga saya atau siapa yang dari surga, terbukti Adam, dan kami adalah anak cucunya dan termasuk Bang Rudi. Oke, itu jawaban saya Bang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya sangat terbatas. Siap. Silakan disanggah Bang. Penciptaan Adam itu apa benar di surga? Saya sudah baca Al-Quran, tak ada ayatnya. Tetapi kalau Adam hidup di surga, ya ada ayatnya. Dan mereka dikeluarkan dari sana. Nah, sebenarnya saya kalau mengenai itu ya sudahlah, sulit itu kamu cari. Yang saya mau tanyakan itu, kalau benar-benar ada surga yang Allah SWT janjikan, ya kan? Adam berasal dari sana dan dia sudah diusir dari surga turun ke bumi. Ya, yang mau saya gali lagi adalah manusia-manusia sekarang ini, apakah bisa kembali ke surga sana? Karena Adam yang berasal dari sana sampai detik ini pun belum kembali ke sana, kan itu. Dan tidak satu orang pun anak cucu Adam yang sudah kembali ke surga, itu menurut Al-Quran. Ya, jadi takutnya saya bahwa janji surga terhadap agama Islam itu belum bisa dibuktikan. Tetapi janji surga terhadap Adam itu, bahwa Adam dan Hawa di surga, dia tidak beragama Islam. Maka dia dikeluarkan dari surga dan ke bumi. Itulah sebabnya kalau dikatakan Adam dan Hawa adalah Islam, itulah sebabnya Adam dan Hawa belum bisa masuk surga, karena mereka Islam. Yang saya khawatirkan bahwa pengecualian untuk surga itu adalah untuk orang Islam. Karena belum ada satupun wakil Islam di surganya sendiri. Hindu, wakilnya di surga sudah ada. Buddha, kalau kita baca kitab sucinya, mereka sudah ada yang sampai ke surga juga, yang sudah di surga. Kristen, sudah ada juga yang masuk surga. Tinggallah Islam yang belum ada satu orang Islam pun yang beragama Islam
yang sudah masuk surga. Bagaimana kamu memandang hal ini? Apakah kamu masih percaya bahwa janji kepada surga itu adalah satu hal yang kamu impikan dan pasti terjadi, atau bagaimana? Silakan. Sebentar Bang Rahman Raja kepental sepertinya. Iya. Maaf kepental. Jaringan hilang ini. Lanjut Bang, lanjut Bang. Udah didengar belum? Udah didengar belum pernyataan dari Bang Rudi Yohanes? Belum terlalu jelas, habis tadi ada berapa detik barusan. Iya, Bang Rudi bicara saya tidak sempat tangkap karena suara hilang. Mohon dimaafkan. Oke. Aku ulang. Ya kan? Kita mengetahui bahwa orang Islam meyakini bahwa Adam dan Hawa itu beragama Islam. Maka orang Islam sudah diusir dari surga ke bumi. Yang saya khawatirkan adalah karena hingga detik ini tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang menjelaskan bahwa sudah ada orang Islam yang sudah masuk surga. Yang saya khawatirkan di hari akhir bahwa surga itu tertutup bagi orang Islam. Karena Adam dan Hawa itu Islam, dia berdosa, maka dibuang dia ke bumi. Orang Hindu, kalau dibaca kitab mereka dan dibaca juga seri-seri katakanlah nabi-nabi mereka, orang-orang suci mereka, itu sudah ada yang ke surga. Buddha juga demikian, sudah ada yang ke surga. Kristen juga sudah ada yang ke surga. Tinggal Islamlah yang belum ada wakilnya di surga. Jikalau benar Al-Quran itu dari Allah SWT, kan tinggal gampang Allah berkata bahwa si Fulan sudah masuk ke surga. Tetapi faktanya di Quran tidak ada. Yang saya khawatirkan nanti bahwa orang Islam tidak diterima di surga. Karena yang membuat pertama kali berdosa adalah Adam. Yang diyakini orang sejak semula dia sudah beragama Islam. Silakan, bagaimana pandangan Anda mengenai itu? Silakan. Oke Bang, ya. Bahwa kenapa kami orang Islam sekalipun belum ada ya menurut penjelasan, belum ada orang yang sudah mendahului masuk ke surga. Tetapi di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan sudah berjanji, tidak mungkin Tuhan akan mengingkari janjinya. Tetapi kalau saat ini saya mengatakan bahwa saya sebagai muslim masuk surga, saya belum bisa mengatakan itu Bang. Karena belum tahu apa yang saya buat di hari ini dan esok itu syaratnya memenuhi apa yang sudah ditetapkan Allah apa tidak. Karena saya tidak mau takabur tentang surga. Karena saya tidak tahu hari esok ini apa yang akan terjadi dengan diri saya, apakah saya masih beriman di dalam Islam atau tidak. Karena segala sesuatu itu kan berputar seperti jarum jam. Bukan berarti saya melemahkan iman saya, tetapi saya takut. Ya, takut mengatakan terlebih dahulu tentang apa yang sudah Allah tentukan. Tapi insya Allah. Nah, kalau menurut pribadi saya Bang, saya kembali seperti tadi. Ketika Allah sudah berkata bahwa setiap orang-orang yang beriman dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan, ya, ini bahkan, ya, iman sebiji jarah saja dijamin masuk ke dalam surga sekalipun kita harus melintasi atau mendapat hukuman dulu sesuai dengan amal perbuatan buruk kita. Tetapi itu ada jaminan untuk masuk ke surga. Begitu Bang. Jadi saya jujur ketika Bang bertanya siapa yang mewakili orang Islam sudah naik ke surga, saya belum bisa menjawab malam ini Bang. Mungkin di lain hari saya akan bisa menjawab karena saya harus masih banyak belajar. Itu tanggapan saya Bang. Oke, sekarang saya tanggapi. Kamu berkata bahwa janji Allah pasti akan dipenuhi atau digenapi. Kita lihat bahwa Allah berjanji siapapun yang mengaku berdosa, bersalah, mau bertobat atau kembali ke jalan Tuhan, maka surga tempatnya. Faktanya janji Tuhan itu tidak digenapi di dalam Adam. Adam meminta tobat kepada Allah SWT dan tobatnya diterima. Tapi justru Adam diusir dari surga. Takutnya saya, karena Tuhan tahu bahwa Adam ini adalah beragama Islam, dan Islamlah yang pertama sekali buat dosa di surga, maka Adam diusir ke bumi, tidak boleh lagi orang Islam masuk ke surga. Takutnya saya ya. Karena orang-orang kawan-kawan muslim mengatakan Islam itu sudah ada sejak zaman Adam. Adam itu adalah Islam itu orang pertama ya. Katanya, saya nggak tahu. Kadang nanti kalau saya bilang gini, dibantah lagi. Oh bukan, Nabi Muhammad lah Islam pertama, gitu-gitulah ya. Kemudian yang kedua, kamu tadi sempat berkata bahwa kehidupan kalian nanti di bumi ini
Dan satu hari nanti pada hari penghakiman, kalian juga dipilih untuk masuk ke surga dan kamu tidak bisa memberi jaminan kau ke surga atau tidak. Saya sudah banyak baca buku-buku, kawan. Jangankan dirimu, Nabi Muhammad pun belum bisa menjamin dirinya ke surga. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah SWT, tetapi dia tetap tidak masuk ke surga, malah turun ke bumi. Takutnya saya sama seperti Hadam, karena Nabi Muhammad beragama Islam maka diturunkan ke bumi karena ingin menjadi khalifah di bumi. Karena tidak dijelaskan sampai kapan khalifah ini di muka bumi. Takutnya saya bahwa orang Islam ini seumur hidupnya, seumur dunia sampai tidak berkesudahan, tetap khalifah di bumi. Sementara surga itu milik Hindu, Buddha, Kristen. Karena di dalam kitab-kitab suci Hindu, Buddha, Kristen, sudah ada umatnya yang masuk ke dalam surga. Hanya di dalam kitab suci Al-Quran lah yang belum dituliskan. Padahal tinggal menuliskan bahwa sudah ada orang Islam yang sudah masuk ke surga. Silakan jelaskan pandanganmu mengenai itu. Silakan. Terima kasih, Bang. Mungkin Abang sudah jawab sedikit tentang bantahan Abang tadi. Ketika Adam bertobat, lalu Allah tetapkan dia di surga, tidak diturunkan ke bumi atau tidak ditetapkan di bumi, bagaimana anak cucu Adam? Apakah kita ini ada? Oleh sebab itu kita kembali, segala sesuatu itu kan ada hikmahnya. Nah, kalau Adam bertobat langsung dimasukkan ke surga, maka bagaimana dengan semua akan tuntut itu, Bang? Siapapun dia, ketika dia bertobat dan dia mati, dia naik ke surga, langsung ditetapkan di surga. Maka bagaimana dengan umat-umat yang zaman akhir ini, Bang? Ketika Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya para nabi atau penghulunya para nabi, ya, beliau mengatakan bahwa untuk ke surga itu kan seperti apa yang tadi Abang katakan. Alhamdulillah bahwa kami umat Islam bukan umat-umat yang takabur. Sekalipun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, kami mempunyai jaminan untuk masuk ke surga, tetapi kami tidak mau mendahului yang Maha Kuasa. Hari ini saya baca dalam Al-Quran maupun hadis, saya sebagai umat muslim dijamin masuk ke surga, tetapi saya tidak mau mengatakan melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena apa? Fatal hukumnya ketika saya sebagai umat muslim, saya mau mendahului yang kuasa, sedangkan saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Mungkin tanggapan saya seperti itu, Bang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena saya bukan lawannya Abang. Oke, saya hanya menimpali sedikit saja. Tadi kamu berkata, kalau Adam dan Hawa tidak diturunkan ke bumi, maka mungkin kita tidak ada. Memang tidak ada, kamu bilang kan? Tetapi faktanya itu hanya terjadi kalau di ajaran Kristen. Bahwa di ajaran Kristen di surga tidak bisa beranak cucu, tidak bisa main seks. Tetapi kalau di dalam ajaran Islam, bahkan nanti dengan bidadari di sana, banyak ustadz-ustadz mengatakan, kerjaan kita di surga adalah, malu saya mengatakan, membela perawat. Nah, sangat dimungkinkan, andai kata Adam dan Hawa dulu tobatnya diampuni, dan dia di dalam surga, maka sangat dimungkinkan kita lahir di sana dan beranak cucu. Di dalam hadis juga ada itu ya, mengenai surga itu bagaimana. Kemudian, kalau Adam dan Hawa di dalam surga, saya percaya Nabi cuma satu. Yakni Adam dan Hawa, dan tidak ada Nabi lain. Karena di surga itu tidak perlu ada yang diselamatkan, karena surga tempat yang selamat. Ya. Dan kamu berkata, kalau Adam tobatnya diampuni dan dia tinggal di surga, maka orang-orang yang seperti sekarang, yang juga bertobat akan protes. Loh, kalau Adam dan Hawa sudah di surga kian, tobatnya diterima. Memang siapa yang ke bumi? Kan tidak ada. Kita semua akan di surga. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak akan pernah ada Nabi Muhammad. Kalau di surga, tidak perlu Nabi di surga. Siapa yang mau diselamatkan di surga? Surga itu adalah tempat selamat. Itulah sebabnya saya katakan, saya curiga. Jangan-jangan karena misi manusia dibuat di bumi adalah untuk menjadi khalifah. Dan khalifah pertama itu adalah Adam. Adam itu diakui beragama Islam dan sudah diusir dari surga. Padahal tobatnya sudah diterima. Saya khawatir karena kita nggak bisa membuktikan karena belum hari kiamat. Pada hari kiamat nanti sesuai kisah Adam dan Hawa. Kalian biarpun sudah diterima tobatnya tetap tidak diizinkan masuk surga. Akan diusir seperti Adam. Sedangkan si Adam diusir, apalagi kau, kata malaikat nanti ya, bisa jadi. Saya nggak tahu itu.
Nah, silakan Rahmana Raja kalau punya pandangan lain, silakan bertanya tentang kekristenan biar adil. Saya akan jawab. Oke, Bang. Di sini saya mau bertanya kepada Abang. Kita sudah selesai kita bahas surga kan? Nah, sekarang kita bahas mengenai ketuhanan lagi supaya real kan, Bang? Bisa? Bisa. Ya. Jadi ini Bang, yang sampai saat ini saya masih timbul tanda tanya. Perjanjian lama dan perjanjian baru ini bisa kita katakan dia satu ya. Bisa dikatakan sejarahnya terurai satu. Cuma yang masih membingungkan saya, kenapa sampai Maliaki timbul perjanjian baru, Tuhannya berbeda di situ Bang. Nah, sebagaimana orang-orang yang masih taat kepada Taurat Musa yang berkeyakinan Yudaisme atau Yudaism, mereka sangat-sangat menolak Yesus, Bang. Apakah Tuhan yang turun di zaman Musa itu bukan Yesus sehingga mereka tidak mengenali sosok Yesus yang yang Abang Tuhankan itu, Bang? Silakan, Bang. Saya mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Apakah berbeda Tuhan dari zaman pertama sampai zaman Yesus? Saya bilang tidak. Kalau Yudaisme menolak, itu tidak berarti Tuhan itu lantas jadi berbeda. Tidak. Jangankan itu. Sedangkan kenabian Nabi Muhammad pun ditolak oleh orang Yahudi. Bagi mereka tidak ada Nabi di luar Yahudi. Lantas ujuk-ujuk Nabi ada dari mana? Nah, kalau kami ditanya, apakah orang Yahudi menolak ketika Yesus dibaptis ada Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati? Apakah orang Yahudi menolak ketika si Musa bertemu dengan Bapa di sorga itu dalam wujud dalam di hadapannya ada sebuah semak berapi? Kita mengetahui bahwa Bapa itu di sorga, yang di semak api itu adalah suara dia dan wujud kehadiran dia. Setelah Musa menuliskan kitab itu. Tetapi kalau pada zaman Musa nggak tahu itu. Dia merasa pohon itulah Bapa di sorga. Itulah sebabnya dia sujud dan menyembah kepada pohon itu. Kita ini sekarang, karena sudah diceritakan kisah itu, maka kita percaya. Saya percaya, andai kata saat ini Tuhan hadir dalam wujud batu, dan batu itu bisa berbicara dan berjalan bergerak, aku percaya seluruh dunia akan menyembah Tuhan yang hadir dalam wujud batu itu. Karena dia hidup dan bergerak. Luar biasa batu bisa berbicara, hidup dan bergerak. Sedangkan batu mati aja disembah orang, disujuti orang. Apalagi lah batu yang hidup. Saya percaya itu. Tetapi sayang, Bapa yang di surga yang kami percayai, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia, tidak menjadi batu yang bisa bicara dan bergerak? Karena batu tidak mengerti tidak bisa merasakan akan kesusahan manusia. Karena batu tidak bisa melihat atau merasakan upah dosa itu apa. Batu tidak bisa merasakan kesakitan. Daging inilah yang bisa merasakan kesakitan. Sehingga disitulah Yesus Tuhan menjadi manusia agar Tuhan itu bisa dilihat manusia itu. Karena dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi manusia tidak terima. Ya. Kalau dikatakan Yesus berbeda dengan Tuhan yang zaman dahulu, betul. Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia, dan manusia itu diberilah nama Yesus. Tetapi untuk melihat ketuhanan daripada firman Tuhan itu, Yohanes 1 ayat 1 itulah ayatnya. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Itulah sebabnya ketika Abraham, Nuh, mendengar suara Tuhan, dia nggak tahu Tuhan itu ada di mana, nggak tahu sebelum diberitahukan Tuhan. Hai Abraham, dia melihat gini, ada suara yang memanggil. Dia menjawab, ya Tuhan. Kepada siapa dia mengatakan ya Tuhan? Tentu kepada suara itu. Suara itu siapa? Itulah firman. Abraham tidak mengatakan ya Tuhan, wah itu yang saya maksud Tuhan di surga, nggak ada itu. Karena dia tidak bisa melihat Tuhan yang di surga. Dan dia tidak tahu Tuhan itu saat itu ya di surga. Setelah diberitahukan, barulah dia tahu. Oke lah, kita katakanlah yang turun-temurun. Nuh lah. Kalau si Abraham kan sudah mulai ada turun-temurun menyampaikan.
Dia nggak tahu itu. Wujud Tuhan pun dia nggak tahu. Tetapi hanya suara yang didengar dan dia berkata, ya Tuhan, kepada suara itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke Bang, terima kasih. Ya, sangat-sangat menarik penjelasannya Abang. Kalau Abang bertanya tentang Abraham, Musa, mereka tidak tahu Tuhan. Saya kira tentang penjelasan Tuhan, Tuhan sudah ketemu Adam dan Hawa di surga. Dan sosok Adam dan Hawa itu ya, yang sudah dahulu bercakap-cakap dengan Tuhan ketika di Taman Eden ya, menurut versi Bible ya. Tetapi yang saya masih ragukan ya, jangan sampai ya sosok seorang hamba yang Abang Rudi standarkan itu adalah Bapa. Tetapi tadi Bang Rudi sudah kasih alasan bahwa Yesus itu firman. Firman menjadi manusia. Dan manusia yang dinamakan Yesus. Ya kan Bang? Nah, tetapi ketika kita mengatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, di Kisah Para Rasul berkata lain Bang. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 13, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang telah diserahkan di hadapan Pilatus, sekalipun Pilatus berkata dia harus dibebaskan. Nah, dengan ayat ini, bagaimana Abang Rudi membuktikan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri? Kalau memang firman itu adalah Allah itu sendiri menurut persepsi Yohanes 1 ayat 1, pantaskah Allah itu sendiri menghambakan dirinya, Bang? Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Ya. Tadi kamu mengatakan mengenai Abraham dan Musa. Itulah sebabnya saya katakan kita kembali kepada yang terdahulu Nuh. Kalau Musa jelas tidak tahu dia Tuhan itu di surga. Karena dia dari bayi kan dibuang. Lari ke Mesir. Jadi dia tidak sempat berbicara tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga Abraham. Karena zaman air bah semuanya habis. Kita nggak tahu nenek moyangnya bagaimana menceritakan itu turun-temurun. Tetapi dia mendengar suara yang mengaku, akulah Tuhan. Selalu dikatakan gitu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Selalu begitu. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau. Ya. Jadi, jelas di situ secara yang terlihat nyata atau yang bisa dirasakan nyata yang didengarkan hanya suara. Dan kepada suara itu Abraham menjawab, ya Tuhan. Ya kan? Tidak, Tuhan tidak ada. Dilihatnya gini, mana Tuhan ini nggak ada. Yang ada adalah suara. Andai kata kita ada di belakang si Abraham atau andai kata kita belakang si Musa. Musa bicara kepada pohon itu lebih lucu. Bahkan dia sujud menyembah kepada pohon itu. Apakah pohon itu Tuhan? Saat itu iya. Karena suara itu keluar dari pohon. Semak berduri itu ya. Dan Musa tidak mungkin menolak suara itu. Dikira, "Hai Musa, aku adalah Tuhan." Oh enggak, kau bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin pohon. Tidak akan bilang Musa. Kalau memang iya, carikan saya satu ayat. Di mana Musa membantah ketika dari sebatang pohon. Kalau di Islam itu surah 28 ayat 30. Di mana Musa membantah, kau bukan Tuhan. Karena pohon tidak mungkin berbicara. Misalnya begitu. Tidak ada. Tetapi malah Musa ayat 32 dan 31 32 menjawab, ya Tuhan. Artinya Musa percaya bahwa yang sedang berbicara itu adalah Tuhan. Musa tahu Tuhan di mana saat itu dia nggak tahu karena itu baru pengutusan pertama, pemanggilan pertama. Ya. Nah, sekarang mengenai kisah para rasul tadi, dikatakan di sana Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Hanya Tuhanlah yang bisa bersumpah atas nama Tuhan. Tuhan kami bersumpah juga tetapi atas namanya. Karena dia yang paling tinggi. Tuhan kami tidak mau bersumpah atas nama yang lain. Hanya Tuhanlah yang bisa mengutus dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang bisa memperhamba dirinya sendiri. Tuhan bisa. Orang lain tidak bisa memperhamba Tuhan. Kecuali ada satu Tuhan yang diperhamba oleh umatnya. Tuhan, kau tidak bisa turun ke bumi. Kau tidak bisa makan. Kau tidak bisa berjalan. Kau tidak bisa begini. Banyak aturan.
diperhamba oleh umatnya. Tetapi Tuhan yang saya sembah tidak bisa diperhamba oleh umatnya kecuali dia sendiri. Tak ada yang salah. Oke, itu saja. Silakan. Oke Bang, cantik ini jawaban Abang. Kalau Abang mengatakan bahwa Tuhan Abang tidak diperhambakan oleh umatnya, kalau menurut pandangan saya, ini pandangan pribadi saya, Tuhan diperhambakan oleh Bang Rudi. Siapa yang berbuat dosa, lalu siapa yang jadi korban? Manusia yang berbuat dosa. Dasar siapa? Iblis. Tuhan yang jadi korban. Kira-kira yang diperhambakan di sini siapa, Bang? Siap. Abang yang berbuat salah, saya yang menanggung kesalahan itu. Berarti saya diperhambakan oleh Bang Rudi. Nah, bisa saya katakan bahwa karena ulah Bang Rudi, ini kita ambil contoh Bang Rudi saja ya, tidak usah banyak-banyak. Bisa saya katakan ya, bahwa Bang Rudi ini adalah sosok yang membuat Tuhan Bang Rudi mati. Sebab ketika Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan tidak akan menjadi hamba oleh dosa. Kenapa saya katakan demikian? Loh, yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa, iblis merayu Adam dan Hawa. Seharusnya kalau bukan Tuhan diperhambakan oleh manusia dan iblis, Tuhan berbalik menghukum Adam dan Hawa dan iblis karena mereka tiga adalah oknum pembuat kesalahan. Tetapi ketika kita melihat kejadian penyalipan yang diyakini Bang Rudi, kok manusia yang balik menghukum Tuhan, yang mengeksekusi Tuhan dengan menebus dosa manusia? Apakah ini bukan fakta terbalik, Bang? Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Kalau kamu merujuk kepada itu, makanya saya bilang kamu harus membuat garis besarnya dulu. Bahwa Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Titik. Jangan asumsi kalian Yesus itu adalah Bapa di sorga yang menjadi manusia. Tidak. Kalau Bapa di sorga menjadi manusia, benar yang kau bilang itu. Bahwa manusia menghajar Bapa di sorga. Dengan apa manusia bisa menghajar Bapa di sorga? Nuklir saja nggak mempan. Apalagi lah hanya sebuah tombak. Tetapi yang benar adalah firman menjadi manusia. Nah, bagaimana firman itu dikatakan dia adalah Bapa itu sendiri? Jikalau firman bersama-sama dengan Bapa. Saya sudah memberi contoh. Ketika Tuhan berfirman ke dalam dunia, wujudnya tidak kelihatan. Orangnya tidak kelihatan, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedengaran hanya suara. Dan orang itu menjawab, ya Tuhan. Kenapa dia menjawab ya Tuhan? Karena Tuhan waktu itu suaranya keluar dari dalam diri Tuhan. Suara itu bersama-sama dengan Tuhan. Andai kata suara itu tidak bersama-sama dengan Tuhan, itu namanya orang berkhotbah. Misalnya sama saya suara Tuhan itu. Atau sama murid-murid. Itu namanya sedang memberitakan Injil atau berkhotbah. Jadi ketika orang berkhotbah, saya tidak memanggil orang berkhotbah itu ya Tuhan. Tidak. Saya tidak akan memanggil. Demikian juga ketika firman Tuhan bersama kertas. Itu namanya kitab suci. Yang dibukukan. Firman Tuhan yang dibukukan namanya kitab suci. Tetapi firman bersama-sama dengan Tuhan. Maka firman itu adalah Tuhan. Ya Tuhan, semua orang akan memanggil. Nah, sekarang. Akibat dosa Adam. Apakah Tuhan membunuh Adam? Tidak. Karena dia bukan maha pembunuh. Tetapi maha pengasih dan maha penyayang. Alkitab menjelaskan. Hanya di Bible lah kita bisa menemukan jawab itu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kalau di dalam Al-Quran katanya untuk menjadi khalifah. Siapa khalifah? Orang di bumi belum ada apa-apa. Kalau orang Kristen karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Maka dia mau kepada siapa menunjukkan kasihnya. Maka dia menciptakanlah manusia. Dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan mencari si Adam yang berdosa itu. Hai Adam, di manakah engkau? Tetapi Tuhan sebagai Bapa, kan Bapa di situ Tuhan, karena dia penciptaan si Adam. Dia tidak memusnahkan si Adam langsung. Tetapi memberi kesempatan kepada si Adam untuk hidup di bumi. Maka dia dihukum, tetap dihukum. Itu bahwa Tuhan itu punya ketegasan. Nah kemudian, karena dosa Adam dan Hawa, maka kami memperbudak Tuhan. Kami tidak memperbudak Tuhan. Tuhan itu sendirilah yang punya keinginan.
Karena dia memiliki kasih kepada manusia. Maka dengan apalah manusia yang berasal dari sorga ini ingin dikembalikannya ke sorga? Dengan apa? Tak ada cara lain. Karena sudah firman Tuhan kami ini adalah kekal, tidak pelin-pelan. Karena sudah ditetapkan pertama bahwa makanan si ular atau si iblis itu adalah si debu tanah. Debu tanah itu adalah si Adam atau manusia. Dan seumur hidupnya dia memakan itu. Maka manusia ini akan jatuh ke dalam makanan iblis atau ke perut iblis. Perut iblis itu itulah alam maut. Maka tidak bisa Tuhan ujuk-ujuk karena firman-Nya kekal. Turun ke dalam kerajaan ke dalam perut si ular, ujuk-ujuk ya, membunuh si ular. Biar cepat dibunuhlah si ular. Gak bisa kawan. Gak bisa Tuhan langsung membunuh si ular. Karena firman-Nya kekal. Terkadang di situ kita juga jadi merasa ngeri-ngeri sedap. Kenapa enggak sejak semula Tuhan membunuh iblis itu? Karena iblis itu adalah roh. Roh tidak bisa mati. Itulah sebabnya dia dihukum. Andai kata dia daging pasti mati. Karena dia tidak daging, dia roh, maka tidak mati. Itu ayatnya banyak itu ya. Nah, setelah itu, siapa yang bisa membebaskan manusia dari alam maut ini? Tak ada. Tak seorang manusia pun bisa turun dalam kerajaan maut untuk membebaskan ini. Maka Tuhanlah yang dengan firman Tuhan menjadikannya kekal. Maka dengan firman jugalah Tuhan menyelamatkan mereka dari kekekalan alam maut menjadi kekekalan ke surga. Itulah sebabnya diutuslah firman-Nya menjadi manusia dan Yesus itu turun dalam kerajaan maut. Kalau dibilang manusia membunuh Tuhannya orang Kristen, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Yohanes 10 ayat 17-18. Aku memberikannya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus mati, dilihat itu dari luar kubur. Itulah sebabnya para rasul mengatakan Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Betul Yesus mati. Tetapi begitu pintu kubur ditutup, Yesus sebelum penyalipan mengatakan apa? Akan seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yesus bangkit tuh. Dikatakan dari sudut bisa berbagi bangkit. Waktunya Bang Rudi karena hanya 10 menit lagi. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Silakan. Dia kan bertanya saja katanya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan, ditanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tak ada. Yohanes 10 ayat 18 Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke, Bang. Nah, di lain sisi saya sudah dapat poinnya, tapi poin tentang firman ini saya belum dapat poinnya yang bisa saya pahami dengan baik, Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa Abang bukan oknum-oknum yang menjadikan Tuhan sebagai hamba, apakah manusia berdosa itu kehendak Tuhan, apa kehendak iblis, Bang? Silakan, Bang. Oke. Pertanyaannya, apakah manusia berdosa itu atas kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kalau kita merujuk pada Kejadian 3, yang menggoda si Hawa itu adalah iblis. Inilah hebatnya Bible. Bible dengan teliti menjelaskan hal itu. Di Kejadian 2 ayat 17 diberi hukum kepada pohon itu. Hukumannya itu hanya kepada si Adam karena si Hawa belum ada. Dan di Kejadian 3 jelas-jelas iblis mengetahui hal ini. Maka disampaikannya kepada si Hawa. Kenapa iblis mengetahui hal ini? Artinya iblis mendengar firman itu diucapkan. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru dikatakan iblis mendengar itu dan mengambilnya, merampasnya dan memutarbalikkannya. Maka diputarbalikkan iblislah kepada si Hawa. Karena iblis itu kelemahannya adalah dia tidak punya daya cipta. Alkitab menjelaskan itu. Yang punya daya cipta itu hanya manusia karena diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Hanya manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya iblis tidak diciptakan serupa dan segambar. Dia nggak punya daya cipta. Itu kelemahan iblis.
Maka iblis ingin bersekutu dengan yang punya daya cipta. Maka dia goda pertama sekali si Hawa. Si Hawa digoda iblis, maka si Hawa memakan buah itu. Apakah Tuhan datang? Tuhan tidak datang. Karena si Hawa tidak terikat kepada hukum itu. Kemudian iblis tidak ada lagi menggoda si Hawa. Tetapi si Hawa langsung memberikan buah itu kepada si Adam. Maka si Adam memakan. Begitu dia memakan, Tuhan datang. Karena si Adam memang terikat hukum itu. Jadi siapa yang menginginkan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Tuhan tidak menginginkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan memberi kehendak bebas. Yang menginginkan manusia itu jatuh ke dalam dosa sudah jelas iblis. Karena iblis ingin bersekutu dengan manusia itu melawan Tuhan. Itulah sebabnya di Kejadian 3 dikatakannya apa? Apabila engkau memakan ini, maka matamu akan terbuka, engkau sama seperti Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke Bang, terima kasih. Masih bisa saya bertanya Bang? Ini enak ini kan bisa, Abang bisa. paling senang menjawab. Kalau menurut keyakinan Abang, menurut keyakinan Abang, yang menghakimi manusia berdosa itu Tuhan apa manusia Bang? Oke, pada hari akhir atau hari sekarang? Mau hari akhir atau hari sekarang tentang mengenai manusia berdosa lah Bang. Oke, terima kasih. Untung kamu batasi manusia berdosa, berarti kamu cerdas. Kalau manusia bersalah, itu pengadilan juga menghakimi. Hakim itu ya. Nah, siapa yang menghakimi manusia yang berdosa? Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus nanti yang menghakimi. Ya. Maka Yesuslah nanti pada hari akhir turun menjadi hakim. Atau kalau kita substitusikan Yesus itu adalah firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang menghakimi manusia ini nanti. Bukan Bapa di sorga. Bapa di sorga hanya berfirman, kau, apa dosa kau? Misalnya begitu. Kan suara yang didengar manusia. Karena Bapa di sorga itu tempatnya di tempat yang maha suci. Sementara penghakiman nanti di bumi. Nah, perlu diperhatikan satu hal. Bahwa 1 Tesalonika 4 ayat 14 tadi sudah jelas. Bahwa orang yang mati di dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya pada hari akhir orang yang mati di dalam Yesus tidak dihakimi lagi. Karena Yesus sudah di sorga, maka dikumpulkan bersama-sama Yesus berarti dikumpulkan di sorga. Namun orang yang masih di bumi, ini yang imannya suam-suam kuku, atau orang-orang berdosa juga semuanya sini. Itulah nanti yang dihakimi. Yang menghakimi siapa? Itulah firman itu sendiri. Firman yang menghakimi. Kau dosa kau ini loh misalnya begitu. Sama dengan seorang hakim di muka bumi ini. Setelah zamannya corona, kita bisa melihat yang menghakimi orang itu adalah citranya. Karena sekarang kan live. Bahkan ada yang nggak nampak gambar loh. Pas pengadilan. Suaranya aja kedengaran. Itulah contoh suara itu menghakimi. Maka dengan ini saya putuskan kamu bersalah begini, begono, begini, begono. Dengan hukuman sekian tahun. Tak. Jadi semenjak corona ini banyak hal yang bisa kita petik ya. Termasuk itu. Dan juga orang menghakimi tidak lagi orangnya turun langsung. Tetapi citranya. Oke, silakan. Oke Bang. Saya bisa sanggah Bang? Silakan. Ya, ini menyangkut orang yang berdosa. Kalau Abang mengatakan bahwa firman atau firman yang menghakimi, ketika Yesus dihakimi karena menebus dosa manusia itu, oknum-oknum itu firman apa bukan Bang? Silakan. Oke. Ketika Yesus dihakimi atau menghakimi? Halo? Yesus kan dihakimi di hadapan Pilatus. Karena itu alasannya kenapa sampai Yesus mati terbunuh, karena menebus dosa manusia. Siap. Ya kan? Okay. Alasan jawab. Yang paling inti ya. Silakan Yesus Bang. Yesus tidak pernah mati terbunuh. Mohon diingatkan itu ya. Karena Yohanes 10 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya tidak seorang pun membunuh Yesus, tetapi dia menyerahkan. Oke. Sekarang kita masuk lagi yang dihakimi firman atau bagaimana. Nah, ketika Yesus itu ditangkap oleh orang-orang Taurat dan Farisi, yang dihakimi itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan memanglah Tuhan pun di Maliaki 3 ayat 10 mengatakan, ujilah firman itu. Firman itu diuji, manusia mengujinya dengan cara apa? Menghakimi kalau kita merujuk kepada makna sesungguhnya. Banyak hal.
Contohnya kita sedang menghakimi firman itu. Kalau ditemukan bersalah, maka kita katakan bersalah. Yang kita bukakan ayat-ayat kitab suci. Oh, tidak benar itu, artinya bersalah. Tetapi kalau tidak kita temukan kesalahannya, maka kita katakan, oke, sampai jumpa besok lagi. Penghakiman lagi kita buat besoknya. Demikian juga Yesus. Dimaknai seperti itu. Ketika Yesus ditangkap, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka orang ingin menghakimi firman itu dan dihakimi. Betul dihakimi. Tetapi mereka tidak mampu menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Maka dibawalah ke Pilatus karena sudah tidak mampu lagi. Sesampai di Pilatus, Pilatus pun tidak mampu menemukan kesalahan. Demikian jugalah Bible ini. Bible ini sering dihakimi. Hakimnya siapa? Ya, para pendebat lah aku bilang, atau orang-orang yang tidak suka sama Bible. Dihakimi. Tapi sampai detik ini mereka tidak menemukan kesalahan. Yang ada adalah perasaan mereka bersalah. Oke, silakan. Oke Bang, terima kasih. Suara saya jelas Bang? Jelas, jelas. Iya, oke. Di sini dikatakan di Injil Matius 17-19. Ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Putus-putus, tolong diulang. Halo, putus-putus. Halo. Bang Raja, geser cari tempat lagi Bang Raja. Putus-putusnya parah banget. Halo. Ya, Raja. agak ke dalam sih, makanya jaringannya kurang bagus. Jam segini biasanya memang selalu kepental-pental. Bang Raja, halo. Geser cari sinyal. Makanya kalau beli kuota itu sama saya malah kepental. Kasihan juga, maksudnya agak ke dalam gitu, agak ke pedalaman. Dia masih di Papua ya? Iya, masih di sana. Mantap, mantap. Halo Umi Dini. Iya Bang. Udah ketemu belum nama orang yang jadi wakil Kristen di surga Bang? Namanya nggak ketemu lah, mana dibilang. Jadi gimana ini? Orang bisa klaim, bisa aja sih Pauzang aku, saya wakil Kristen pertama di sorga gitu kan. Cuma kan nuzul dulu menjadi nabi ke-26 kan bisa aja Bang. Kan harus diukur ya kan? Dulu dia hidup tahun berapa. Ya siapa tahu, kan nabi juga seharusnya hidup di tahun berapa. Masih kalo nabi nggak dia Bang? Kalau Paulus apa yang nggak dibilangnya itu? Aduh. Tapi dia masih nabi sekarang. Masih, bahkan sudah ada nabi penerusnya, nabi ke-27. Nanti iya, Zoom dia itu kumpulan para nabi lagi tuh. Heran kita. Iya, betul. Tapi ini halo, ya, silakan. Bang. Enggak, aku salut nih sama si Bang Raja. Ya bentar, itu paling itu channel jaringan aja. Aku salut sama si itu tuh mantan herdernya Bang. Night Templar. Dia sekarang lebih betah di Zoom Muslim. Dulu waktu dia masih duduk terus di sana, ya kan? Udah kalau ngomong itu sama aja gaya-gayanya kayak gitu. Ternyata lingkungan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi pola pikir. Ya betul. Makanya di tempat kami ada firman Tuhan kan, bergaul dengan orang baik jadi kok baik, ya kan? Mana ini Bang Raja? Tapi waktunya pun sudah habis nih Bang Raja. Ya, kalau enggak kita tutup aja Umi, nanti kita lanjutkan lain waktu dan kesempatan. Karena Oke Bang, bikin jadwal dong kapan sama Umi Bang? Bebas, silakan. Temanya aja tentukan temanya, jangan yang udah-udah dong Bang. Ntar jawabannya itu lagi.
Kalau Jangan hari Minggu aku mungkin di RIM. Oh, di RIM ini kan si Umi juga di situ di RIM. Iya, Iya, hari jadi Minggu ya? sama ini ya, sama one way lagi ya? Gak tahu aku. Udah hari Minggu ganti jadwal sama Umi aja deh, Bang. Boleh kasih tahu sama one way aja ya. One way sering dia semua diajak orang itu, anak masih semangat, dia kan ini newbie gitu kan. Dia lagi semangat, nggak apa-apa, tapi bagus lah kalau yang baru-baru itu dia udah punya keberanian ya. Udah punya keberanian tampil bicara di depan publik, itu sudah luar biasa. Gimana Bang Valen? Ini Bang Raja kayaknya jaringannya nih mau ditutup aja. Bang Valen naik dulu dong, Bang Valen naik dulu sebentar. Valen lagi apa itu? Makan-makan. Oh, udah datang ya. Silakan Valen Cahyono. Wah, kok turun lagi? Siapa sih Cahyono? Nggak ada nama Cahyono. Suka ngarang-ngarang aja nih otak. Dia dikasih apa? Dia dikasih gelar Valen Cahyono. Kan mantap. Nggak ada. Bukan, enak aja. Udah. Dia bicara dia. Ya, oke. Terima kasih Bang Rudi ya atas dialognya ya. Cukup bagus. Jadi nggak ada keributan. Nah, ini bisa menjadi satu bahan riset buat saya ya. Karena saya juga lagi riset terkait dengan para debater Kristen. Jadi nanti saya pasti bikin riset ya. Jadi saya mempelajari gitu. Dari segi mana mereka berdialog dengan kredibel, terus dengan apakah dia kredibel menggunakan literatur baik dari kitab suci maupun dari otoritas Bapak Gereja. Dan kita tahu kalau yang namanya dialog, duduk bareng, apa yang dibahas, contoh misal kayak di Alkitab, pasti itu akan dijelaskan sesuai dengan otoritas Bapak Gereja. Artinya, kalau kita berdialog, berarti kita punya pijakan kita kitab suci. Bahkan di zaman Bapak Gereja pun, para Bapak Gereja melakukan eksegesis. Nah, saya itu pengen, dari debater Kristen itu, mereka itu mau mencontoh Bapak Gereja. Artinya bukan bereksegesis mandiri ya. Artinya begini, ketika contoh kayak Trinitas seringkali dikutip di Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Belum lagi itu nanti muncul baiklah kita baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan itu semua dikaitkan dengan Trinitas. Artinya ada satu bentuk konsep eksegesis. Contoh misal ketika ada seseorang menjelaskan Trinitas dan dia mengambil satu narasi dari kitab suci, maka alangkah baiknya dari otoritas mana dia bisa menjelaskan ini. Kenapa? Karena kita tahu Trinitas itu ada historisnya. Ada Tertullian, terus ada Uskup Alexandria, Athanasius, mulai dari Konsili Nicea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, sampai kepada Konsili Chalcedon, di mana di situ disahkan bahwa sampai sebegitu detailnya. Dan saya kepingin dialog itu seperti itu. Jadi kita nggak terlalu pakai eksegesis mandiri gitu. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih buat Bang Rudi. Mungkin ada. Terima kasih ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Bang Rudi. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Valen yang menyiapkan ruang ini dan kepada Umdin yang sudah mau menjadi moderator. Dan jangan lupa Umdin besok ya, hari Minggu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya izin dulu Umi Dinia. Salam buat netizennya ya. Jangan bully-bully Umi terus dong ya di mana-mana. Gak apa-apa, biar makin terkenal.